Halo, apa kabar? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua pada hari Selasa ini, Bung Rocky ya. Dan Iya, ini Selasanya ini Selasa hiruk pikuk gitu ya. Karena dimulai dengan kemarin Senin tuh banyak sekali isu-isu yang berseliweran. Kalau saya list coba ya Bung Rocky, pasti yang akan mendapat sorotan fokus dari publik adalah kenaikan-kenaikan harga. Ini yang menyusul sekarang tarif tol. Nah, karena orang mau mudik, ini tarif tol Jawa ini juga naik. Kalau di Jakarta udah lebih duluan tuh tarif tol dalam kota juga naik. Ini sebenarnya nggak bikin kaget lah kita karena kita mesti bersiap-siap kenaikan-kenaikan ini akan bermunculan terus-menerus. Kemudian tapi soal kenaikan tarif ini juga ada bantah-bantahan antara Menko Luhut dengan Ahok nih, komisaris Pertamina ini. Langsung komisaris yang jawab, bukan direksinya. Direksinya kayaknya nggak berani nih. Soal kenaikan Pertalite dan gas melon, gas 3 kg. Jadi kata Pak Luhut sudah menyatakan akan siap-siap naik, tapi kata Ahok nggak ada gitu. Nah, soal bantah-membantah ini ada juga terjadi ini di kalangan kabinet. Kemarin kan rapat lengkap tuh, rapat kerja lengkap tuh, Bung Rocky. Setnek, kemudian Seskap, KSP dengan Komisi 2. Nah, mereka semua dicecar soal kebulatan tekad 3 periode itu. Terus ditanya antara lain biayanya, katanya nggak masuk dalam anggaran itu dan mereka nggak tahu menahu soal itu. Ini bisa aja ada gerakan liar dong kalau istana nggak ngerti kan kalau Setnek, Sekap nggak ada itu Bung Rocky. Tapi soal Indonesia, posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dan krisis ini sudah mulai menjadi perhatian dunia juga yang menyoroti kali ini The Economist. Itu sementara nanti kita tambahkan juga beberapa isu lain termasuk soal para pengacara dari Haris ini mau menyerahkan bukti-bukti data-data soal bisnis tambang Pak Luhut ke polisi. Itu. Jadi betul-betul hiruk pikuk ini Bung Rocky. ya ini Selasa yang berisik. Dan kalau berisik tapi nggak ada konsekuensi, sebetulnya biasa aja kan. Karena politik, kehidupan sosial begitu. Tapi semua hiruk pikuk ini membuat kita cemas karena operasi bawah tanah untuk memperpanjang kekuasaan masih jalan. Jadi sebetulnya kita ingin agar supaya apapun konflik politik, kalau dia dilembagakan, dia tidak menjadi soal. Apalagi kalau ada oposisi mengambil alih isu ini. Tapi yang kita lihat sekarang tidak ada pelembagaan politik sehingga seluruh isu bisa melebar kemana-mana. Kita berupaya untuk memahami bahwa memang ya dunia sedang berubah juga tuh. Tapi kalau kita lihat hal yang paling mendasar tadi yaitu kebutuhan pokok yang naik, itu artinya kita lihat betul bahwa negara atau pemerintah atau lebih khususnya Presiden Jokowi nggak paham tentang kebutuhan rakyat. Kan Sri Mulyani selalu bilang APBN cukup. Kenapa cukup? Karena kita masih dapat limpahan banyak uang akibat kenaikan harga komoditas. Kan harusnya kalau otaknya bagus, APBN yang disebut cukup itu harus dipakai untuk bail out kebutuhan pokok atau dengan kata lain subsidi. Nah sekarang macamnya subsidinya dicabut. Jadi kalau kita periksa kebijakan publiknya, kenapa subsidi dicabut? Kan itu intinya kan. Karena APBN itu trade off aja tuh, bagian ini dipakai ke sini, kantong kiri, kantong kanan tuh. Jadi kalau subsidi dicabut, artinya memang ada uang yang dijaminkan untuk IKN, itu aja intinya. Kita nggak lihat alasan apa-apa. Kenapa dicabut segala macam subsidi? Ya karena dibuka pada pasar. Oke, dibuka pada pasar dan itu artinya harga akan naik. Tetapi subsidi harus jalan. Karena ini negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis tuh. Jadi sekali lagi orang bertanya kenapa sih subsidinya dicabut segala macam tuh? Ya karena dia mau menghemat. Menghemat buat apa? Memang Sri Mulyani itu ideologinya yang disebut austerity. Penghematan di sini, penghematan di situ. Tapi austerity artinya penghematan untuk memungkinkan ada uang saku bagi rakyat kecil yang kita sebut subsidi gampangnya. Tapi ini subsidinya ada untuk IKN karena kita tahu IKN memang udah nggak ada investor. Jadi kita bisa periksa sebetulnya keadaan itu dan para ekonom tentu mengerti, apalagi para menteri. Tapi menteri-menteri yang kita sebut tadi cekcok, itu artinya ya dia kan bisa selesaikan sendiri di depan presiden. Tapi presiden kan biarkan. Jadi seolah-olah Ahok itu benar nggak akan ada subsidi. Bagaimana logikanya? Kalau harganya udah dibuka ke ekonomianya ikuti pasar dunia pasti naik. Kecuali Ahok bilang bahwa oke, dia nggak akan naik karena dia udah ngomong dengan Menteri Keuangan. Itu baru masuk akal. Kalau baru Ahok yang ngomong ya nggak ada poinnya.
Itu Menko Luhut udah panggil Sri Mulyani supaya siap-siap naik ini. Jadi memang itu bahayanya kalau presiden nggak ngerti keadaan. Jadi ini terjadi karena presiden nggak ngerti keadaan. Dia mau pilih siapa? Mau pro Ahok yang sahabat dekatnya yang tahu rahasia Ahok, dan Ahok tahu rahasia Jokowi. Demikian juga Luhut tahu rahasia Jokowi, Jokowi tahu rahasia Luhut. Demikian juga Sri Mulyani, dia bingung nih siapa yang dia mau lihat atau siapa yang dia mau dengar, misalnya keterangan Ahok yang minta supaya disubsidi diam-diam karena Ahok ucapkan nggak akan naik, atau Pak Luhut yang bilang wah udah dibuka aja harga eceran tertingginya dihilangkan supaya berlaku sistem pasar. Jadi semua ini bisa diterangkan, nggak ada tadi berisik dan kekacauan kalau presiden punya otak yang cukup untuk memahami keadaan. Presiden ya, bukan Jokowi sebagai persona, tapi presiden kan harus punya otak yang kita sebut sebagai kemampuan berpikir konseptual. Jadi kapasitas itu yang membuat negeri ini kacau. Kita senang apa susah? Ya kita senang aja, karena kekacauan itu akan mempercepat perubahan. Kira-kira begitu. Rumusnya baku. Oh gitu. Udah begitu pokoknya kalau ngomong berakhir rumusnya baku. Nah soal sekap ini saya ada seorang teman senior, ya kira pejabat tinggi negara yang bilang, Mas ini kelihatannya kayak gerakannya ini gerakan liar Pak Luhut ini kalau istana tidak mengakui ada soal operasi 3 periode itu gitu kan. Semua ini kan orang lingkar istana semua, lingkar dekat semua kan kalau Sekap, Sesnek, terus KSB gitu kan. Dan mereka tidak mau tahu menahu dan tidak ada dana yang disediakan, dan aturannya kata Pramono Anung juga sudah jelas gitu. Ini jadi kata ini bisa disebut sebagai gerakan liar gitu untuk menyamakan dulu dengan G30 SPKI. Saya nggak tahu singkatannya apa jadinya sekarang ini. Ya itu memang gerakan liar, tapi disetujui oleh Pak Jokowi kan. Kan Pak Jokowi yang bilang begini, silahkan siapapun berhak untuk berpikir tentang perpanjangan masa jabatan. Jadi silahkan berpikir liar, kira-kira begitu kata Pak Jokowi kan. Kan selama Pak Jokowi tetap berambisi untuk jadi presiden seterusnya, dan dia nggak kasih sinyal sedikit pun bahwa dia akan berhenti, maka gerakan ini memang gerakan liar. Liar artinya di luar pakem institusi, di luar prinsip konstitusi. Karena itu kita anggap bahwa gerakan liar ini disponsori juga oleh Pak Jokowi, atau itu ya keputusan bersama antara Jokowi dan Luhut kan, yang efeknya kemana-mana. Jadi memang kita mesti pastikan bahwa memang ambisinya memang ada di situ terus, dan kita nggak bisa lewat dari situ. Kita mungkin bisa lewati segala macam percekcokan siapa yang dana yang iya, tapi tetap ambisinya adalah ambisi Jokowi. Kalau Jokowi nggak punya ambisi, denger dong apa yang kata Megawati. Kan Pak Jokowi gampang aja bilang, oh iya saya sebagai petugas partai mengerti apa yang dimaksud Megawati. Oleh karena itu saya tutup pembicaraan yang mengarah pada gerakan liar ini, maka Luhut akan berhenti. Tapi kan nggak begitu. Pak Jokowi masih punya kesempatan untuk neken Ibu Mega dengan segala macam fasilitas kok. Demikian juga Nasdem potensial juga untuk menghidupkan kembali gerakan perpanjangan ini. Jadi ini gerakan liar yang apa dulu istilahnya, sistematis, terstruktur, dan TSM. Gerakan liar yang TSM artinya TSM-nya dibuat di istana, dan kepala istana adalah presiden. Ini gerakan liar yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Kira-kira begitu analisis saya. Ya, enggak, tapi saya kira itu bukan sekedar analisis, karena media-media kan sudah mulai menurunkan investigasinya. Tempo misalnya menjelaskan gitu dalam cover story-nya kemarin, bahwa staf-staf khusus Pak Jokowi lah yang bermain itu gitu. Dan kemudian Kompas yang kagak sari-sarinya juga membuat tulisan yang bagus tentang soal abdesi itu, bagaimana operasi abdesi yang dilakukan secara mendadak pada malam hari, undangan disediakan bus dan macam-macam. Terus kalau Tempo menyebut itu kan mereka ini berkali-kali di situ juga, Kompas juga kalau nggak salah menyebut bahwa mereka bertemu dengan Pak Luhut Sissotawijaya ini juga ketua abdesi liar juga ini, karena dia juga belum tercantum di Kumham gitu. Yang tercantum kan abdesi yang resmi gitu. Artinya orang tahu bahwa ketua abdesi itu sebenarnya binaan oligarki itu, dan itu datanya udah menyebar kemana-mana. Tapi lepas dari semua itu, kalau dianggap bahwa ini hanyalah gerakan dari orang-orang staf khusus Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi udah ditawan dong, sehingga nggak punya akses lagi pada staf khususnya, sehingga staf khususnya jadi gerakan liar, apa namanya, desersi semua. Kalau desersi ya Pak Jokowi bilang aja, saya udah ditangkap sebetulnya, sehingga saya nggak bisa pimpin sidang kabinet lagi kan gampang. Tapi sekali lagi memang itu sinyal yang sangat halus menunjukkan Jokowi menginginkan perpanjangan jabatan itu. Lain kalau Jokowi bilang ya saya menginginkan
karena saya punya prestasi. Lalu kita buktikan prestasinya apa. Oke, itu mungkin masih masuk akal. Jadi ini bukan sekedar menyalahi konstitusi. Prestasinya nggak ada, ngapain perpanjang? Itu artinya dia memang tidak punya kesempatan untuk membela diri nanti setelah 2024. Karena itu dia akan berpanjang sampai 2030 mungkin sambil mempersiapkan orang yang akan membela dia. Dan itu terkait dengan pergantian Panglima ABRI, manuver politik di beberapa lembaga, segala macam itu tuh. Jadi sekali lagi kalau dianggap ya Jokowi menyimpan strategi, memang dia menyimpan strategi karena dia takut dilengsarkan atau diadili setelah dia selesai berkuasa. Dan itu bahkan bisa dicium dengan kacamata akademis oleh orang semacam Bill Liddell, oleh tim Lindsay, segala macam. Jadi bahkan peneliti asing bisa memahami karakter presiden. Apalagi wartawan istana atau kita yang setiap hari tahu tentang bahasa tubuh atau kelakuan politik buruk di lingkungan Presiden Jokowi. Jadi dengan mudah kita katakan memang ada perencanaan untuk memperpanjang kekuasaan, atau kalau pakai istilah Amin Rais memang ada rencana politik megalomania. Itu kan gampang aja tuh. Ya. Dan soal Pak Luhut ini memang kelihatannya ya nggak salah juga kalau tim Lindsay menyebutnya sebagai Minister of Everything gitu ya. Menteri segala urusan. Kenapa? Karena mulai dari tadi itu, mulai dari soal Pertalite, gas melon, kemudian abdesi, terus 3 periode, itu semua Pak Luhut. Dan sekarang urusannya dengan teman kita Haris Azhar yang kemarin Pak pengacara membuat laporan data-data soal bisnis Pak Luhut. Ini kan juga ramai juga ini Bung Rocky. Iya, kita udah berkali-kali terangkan bahwa Haris itu bukan sekedar aktivis Indonesia atau sekali. Haris Azhar itu lembaganya Lokataru, di backup oleh researcher internasional, oleh jurnalis internasional yang siap sedia menyodorkan data untuk membackup riset itu. Dan ini 9 LSM yang meriset hubungan antara bisnis dan politik dan operasi militer. Itu adalah riset biasa di dunia. Di seluruh dunia itu riset standar dari LSM yang ingin menghasilkan keadilan bagi rakyat dengan mulai bongkar bisnis para pejabat tinggi yang menyimpan uang di luar negeri, lalu bikin perusahaan cangkang dan berupaya untuk mengasuh aparat-aparat penegak hukum sekaligus penegak keamanan demi bisnis itu. Jadi itu intinya sebetulnya, dan itu pasti akan berlanjut sampai pada bukan saja Pak Luhut, nanti beberapa menteri kabinet yang lakukan hal yang sama juga akan dibongkar pasti itu. Kan orang yang bertanya, Pak Luhut apa sendirian di situ? Oke, Papua. Kalau di tempat lain bagaimana? Dengan siapa? Dengan oligarki mana dan dengan kabinet menteri yang mana tuh? Jadi itu question mark itu akan dijawab nanti ketika persoalan ini dibuka makin jauh dan internasional makin terlibat dengan kita. Nah, semua ini akan berujung pada kan bayangkan isu ini akan dibawa sampai G20 di bulan Oktober yang tinggal 3-4 bulan lagi, dan itu internasional akan sorot itu terus tuh. Jadi sangat mungkin nanti G20 itu yang mengucapkan pidato pembukaan itu bukan lagi Presiden Jokowi tapi ya Presiden baru, mungkin sangat mungkin terjadi itu, karena krisis semacam ini akan betul-betul membuat kita bayangkan misalnya semua harga naik. Saya kalau ada ibu-ibu membeli minyak di Jakarta, dia pikir kalau dia naik bis masih harganya masih sama, ternyata tolnya sudah berubah tuh sampai di sana, angkutan segala macam, efek berantai dari kenaikan harga itu. Jadi sebetulnya keadaan kita itu yang sering kita terangkan, untung berasap itu tinggal nunggu tiba di ranting kering yang mana, itu bahayanya. Dan Jokowi tetap dengan gaya yang seolah-olah nggak ngerti apa-apa, sederhana, tetap menganggap bahwa semuanya under control. Padahal sebetulnya kekacauan sudah terjadi, bahkan di tingkat yang paling rendah, yaitu para kepala desa udah saling mencurigai. Ini kepala desa siapa nih ternyata. Jadi itu yang terjadi. Iya. Nggak, tapi saya justru khawatir dengan Anda memaparkan ini menjadi justifikasi buat Pak Luhut maupun Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau nggak diperpanjang masa jabatan, bahaya nih gitu, karena konsekuensi politik dan hukum yang akan mengikuti mereka nanti setelah tahun 2024. Ya, saya sengaja ucapkan itu supaya justifikasi juga bagi gerakan buruh dan gerakan mahasiswa untuk cepat berubah. Oke, ini memang ramai, saya kira, dan sudah seperti kita prediksikan bahwa biasa seperti itu sebenarnya normal saja 2 tahun sebelum masa jabatan berakhir seorang presiden. Itu pasti pertarungan di lingkar istana sendiri ya pasti akan ramai. Apalagi ditambah sekarang ini ada kepentingan Pak Jokowi memperpanjang masa jabatan. Ini berkaitan dengan Andika nih yang kemarin
statementnya menyatakan bahwa anak cucu keturunan PKI itu boleh masuk TNI, ya tidak ada larangan soal itu. Nah ini ada spanduk-spanduk nih Bung Rocky di beberapa titik di Jakarta yang menyebut Andika sebagai Panglima TNI, Panglima PKI, dan ini dicopot oleh Danrem. Tapi saya nggak mau lihat itu, tapi saya melihat ini sebenarnya sinyal politik. Ada bahwa Andika ini sebenarnya udah bersiap-siap masuk ke ranah politik gitu, karena setelah nanti pada bulan Desember dia harus pensiun. Iya pasti orang semacam Panglima tentu dia tahu bahwa setelah dia punya reputasi di TNI, dia ingin jabatannya itu diapresiasi secara politik, dan karena itu sangat mungkin ada tim Pak Andika yang menganggap bahwa ya bisa juga dia ambil kesempatan untuk mencalonkan diri itu, dan kesempatan itu artinya akan memungkinkan Pak Jokowi kekurangan dukungan nanti itu, atau ada pesaing baru tuh. Jadi dengan mudah kita anggap bahwa itu spanduk yang dipasang untuk untuk membuli Andika supaya dia tidak punya potensi lagi untuk jadi pesaing. Kan tetap orang lihat Andika adalah pesaing Jokowi pada akhirnya begitu tuh. Lepas dari kontroversi yang diucapkan Pak Andika, itu masih bisa dibahas macam-macam, karena saya kira Andika itu memang dia mengerti bahwa ya nggak ada soal. Toh ABRI punya kemampuan intelijen untuk di ujungnya tuh membatalkan kalau betul-betul terbukti bahwa itu ada anak cucu, dan istilah anak cucu itu kan juga absurd. Artinya ya seterusnya dong sampai dunia kiamat, kan mesti ada batasnya tuh. Jadi itu sebetulnya. Tapi Andika juga cerdik. Dia tahu bahwa isu itu akan comply dengan kepentingan PDIP yang selalu jadi semacam sumber konstituen yang sangat banyak. Jadi kalau dibayangkan dulu PKI punya 20 juta penduduk, ya memang masih ada sisa-sisanya. Tapi kan nggak semua orang itu menganggap bahwa ya ada pewarisan ideologi, dunia udah berubah sama sekali. Andika ambil kesempatan mengucapkan itu untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk masuk di dalam pembicaraan politik sipil. Kira-kira begitu tuh. Ya, jadi ya. ada kecerdikan juga pada Pak Andika tuh. Itu intinya. Pasti itu ada trade off politiknya lah ya. Itulah istilah yang paling gampang itu. Ya, ya. Udah ada pembicaraan internal, kira-kira begitu. Iya. Kenapa? Karena itu kalau kita perhatikan berita itu pertama kali muncul justru di posting di channel YouTube pribadi Andika. Jadi bukan Puspen TNI. Ini kan Yes. Dari situ kita bisa baca kemana arahnya kira-kira ya. Jadi Pak Andika setelah selesai jadi Panglima ya balik magang dulu jadi YouTuber, kan banyak hal yang bisa diucapkan sebetulnya sebagai orang sipil nanti itu. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi banyak kita perkirakan ini Selasa yang berisik, ini akan berlanjut dengan Rabu berisik, Kamis berisik, dan seterusnya berisik semua, karena inilah memang tanda-tanda kalau kekuasaanmu berakhir itu ini sebenarnya normal-normal saja bagi orang yang menyadari gitu bahwa ini satu tahapan yang biasa dalam sebuah negara demokrasi, kecuali memang orang yang berpikir dia cara berpikirnya dia hidup dalam demokrasi tapi cara berpikirnya sebenarnya dia otoriter, kan itu beda sekali gitu ya. Itu kesimpulan yang bagus tuh. Seolah-olah dia demokratis, padahal di belakang itu dia berupaya untuk menghasilkan tambahan kekuasaan, dan itu adalah ciri seorang otoritarian. Watak otoritarian itu akhirnya nggak bisa disembunyikan karena ambisinya langsung muncul. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky, dan jangan lupa bahwa Salam 0% itu masih terus relevan karena akan banyak sekali melakukan gugatan-gugatan termasuk partai politik yang selama ini kan kalau kita publik ini dianggap nggak punya legal standing, walaupun sebenarnya aneh ada rakyat yang punya hak milih tapi dianggap tidak punya legal standing. Ini Mahkamah Konstitusi tidak menghormati hak konstitusi rakyat Indonesia kan. Iya, partai politik isinya adalah legal standing individu yang jadi anggota partai, kan itu ngaconya Mahkamah Konstitusi. Tapi udahlah, itu kita anggap aja itu ya kekacauan kecil yang akan dibereskan nanti oleh harapan baru. Yes, oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. 0% tetap ambisi yang masuk akal. Siap. Oke.